sang istri tidak sampai keluar air nutfahnya, itu akibatnya buruk. Barusan di dalam kitab ini juga dikatakan akibatnya buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah fikih nikah, kembali lagi. Kali ini saya masih membawa kitab Fathul Izar. Mungkin kitab ini sudah populer ya bagi kalangan para suami dan juga istri, karena memang kitab ini khusus menerangkan di dalam beberanjang aja. Insya Allah sekarang saya ingin mengaji pada halaman yang 9. Bagi yang punya kitabnya, mari kita ngeberes bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ahsanul jima'i. Di sini dikatakan bahwa melakukan berhubungan biologis yang dikatakan bagus gitu ya bagi pasangan suami istri itu adalah mayu'aqibuhu nasyatun. Setelah melakukan berhubungan, ini setelahnya ya, setelah melakukan berhubungan maka akan terdapat rasa giat di badan kita. Jadi badan kitanya tuh kalau udah beres tuh seger gitu badan kitanya. Wa thayyibu nafsin, dan juga hati kita itu akan merasa mendapatkan kepuasan. Wa baqi sahwatin, dan juga ada sedikit rasa sisa-sisa syahwat. Itu kalau efeknya yang baik ketika melakukan berhubungan antara pasangan suami istri. Wa syarruhu, nah ini adalah tanda jika kalian para pasangan suami istri yang melakukan berhubungannya bisa dikatakan agak kurang baik. Jika melakukan berhubungannya kurang baik, ma yu'aqibuhu ra'datun wa dhayiqu nafsin, maka badan kita itu, dada kita itu kok ada sedikit rasa sesak di dada kita. Wa mautu a'dha'in, serasa mati badan kita. Wa isyanun, dan agak sedikit pusing-pusing. Wa bughdus syakhsil mangkuhi, dan bahkan bisa menimbulkan rasa benci kepada pasangan kita. Apakah istri kepada suami ataupun suami kepada sang istri. Fa in kana mahbuban, meskipun pasangan kita itu adalah pasangan yang kita cintai. Fa hadzal qadru kafin fi tadbiril aslahi minal jima'i. Ini cara yang dibilang cukup bagus di dalam melakukan berhubungan. Nah, maka nanti di pembahasan ke bawahnya ada tata krama ataupun adab-adaban bagaimana cara melakukan berhubungan yang baik. Tetapi saya tidak akan membacakan referensi sampai ke bawahnya ya. Cukup segini dulu yang saya bacakan referensinya. Nah, jadi ternyata begitu ya. Ternyata meskipun hal itu adalah berhubungan intim antara suami dan istri itu adalah merupakan ibadah, harusnya yang namanya ibadah itu ya hasilnya baik kan. Itu yang namanya juga ibadah seperti itu. Tetapi ternyata di dalam kitab ini dikatakan jika melakukannya ataupun dengan prakteknya yang bisa dikatakan yang namanya buruk, mungkin prakteknya yang salah kali ya, sehingga justru itu nanti efeknya tidak akan baik. Barusan efek yang kurang baik, bahkan di dada agak sedikit sesak nafasnya, bahkan agak bisa sedikit menimbulkan rasa benci kepada pasangan kita. Hal itu kenapa bisa terjadi? Biasanya ketika pasangan suami ataupun istri ketika melakukan berhubungan tersebut tidak ada rasa senang di dalam hatinya ya. Jadi tidak ada rasa senang di dalam hatinya, jadi melakukannya pun seperti ya namanya juga gak senang, hasilnya pun ya bisa saja tidak senang. Dan biasanya hal itu kenapa bisa terjadi dikarenakan salah satu dari pasangan kita itu tidak mengalami orgasme, artinya tidak mengalami inzal, tidak mengalami keluar air maninya, sehingga yang membuat sesak di dada itu dikarenakan merasa kesal mungkin gitu. Dan secara penelitian itu para istri yang ada di Indonesia, kalau saya baca artikel itu hampir banyak banget, hampir sekitar 60% bahkan seorang istri tidak bisa mengalami inzal. Artinya
ketika melakukan berhubungan tetapi tidak bisa mengeluarkan air nutfahnya ataupun air maninya, karena memang wanita itu berbeda dengan laki-laki sehingga seorang wanita susah untuk mengeluarkan hal itu. Dan mungkin saja dan bisa saja hal itu terjadi kepada sang istri sehingga karena saking keselnya merasa yang enak hanya selalu suaminya saja, tetapi sang istri merasa tidak mendapatkan kenikmatan sehingga ada rasa sesak di dada. Itu dikarenakan ada timbul rasa kesal di dalam hati perasaan sang istrinya, seperti itu. Bahkan efek yang lebih buruk bisa saja itu menjauhkan di dalam keharmonisan rumah tangganya. Ya, karena merasa selalu tidak puas sekali dua kali, mungkin bisa bersabar. Jika terus menerus hal itu terjadi, ya wajar kalau misalkan seorang istri merasa kesal, akhirnya merasa kesal terhadap sang suaminya, ataupun mungkin saja kesal terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti kita di dalam melakukan hubungan itu kita harus pahami dulu apa yang diinginkan oleh sang istri kita dan apa yang diinginkan oleh sang suami. Seperti itu kan. Sedangkan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda banget. Dari fisiknya aja perempuan beda, laki-laki beda. Begitu juga seperangkat yang ada di dalam jasad seorang perempuan dan juga laki-laki, jelas itu berbeda. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Seperti itu. Ini hanya sedikit tambahan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pasangan suami istri yang kebetulan misalkan belum terlalu paham. Mungkin udah banyak diketahui ya bahwa seorang perempuan itu Allah ciptakan itu yang lebih cenderung ke dalam emosionalnya. Jadi ke dalam perasaannya, ke dalam hatinya. Begitulah wataknya seorang wanita yang begitu lembut. Berbeda kan dengan laki-laki, kalau laki-laki itu lebih cenderung kepada akalnya, seperti itu. Itu kenapa Allah berbeda menciptakan hal itu mempunyai hikmah dan fungsi dan juga manfaatnya itu masing-masing. Karena seorang wanita itu lebih cenderung kepada emosionalnya, sehingga ketika mau melakukan berhubungan pun antara pasangan suami istri, jadi itu wanita itu biasanya ingin diberikan dulu rasa cinta ataupun ingin diberikan dulu rasa kasih sayang oleh sang suaminya. Gitu. Itu kebanyakan wanita gitu. Jadi kalau sebelum melakukan berhubungan itu yang diinginkan oleh wanita. Sekali lagi apa? Ingin ditunjukkan dulu oleh suaminya kalau suaminya melakukan apa kek, apakah ucapan-ucapan, apakah perilaku-perilaku ataupun tindakan apa yang sekira-kira membuat hati istrinya itu merasa senang gitu, ataupun hati istrinya merasa kalau suami aku kayaknya ini sayang banget, cinta banget, misalkan seperti. Jadi ingin ditunjukkan dulu rasa itu. Dan biasanya sebelum melakukan berhubungan, istri itu paling senang kalau suaminya itu banyak bicara dulu. Sedangkan laki-laki itu gak senang kalau banyak bicara, karena kosakata laki-laki itu lebih sedikit kan daripada perempuan. Tetapi justru yang diharapkan oleh sang istri adalah ya pengennya sang suami itu banyak bicara dulu. Artinya ya banyak bicara di sini, banyak mengeluarkan kata-kata ya gombalan, rayuan yang membuat hatinya merasa senang, seperti itu. Itu jadi beda banget antara laki-laki dan juga perempuan. Seperti itu. Ataupun selain dari ucapan-ucapan ya melakukan tindakan-tindakan apakah yang membuat hati istri merasa senang. Makanya kan di dalam keterangan beberapa referensi kitab bahasanya kan seperti ini. Di dalam hadis juga kan bahasanya seperti ini, bahwa jika mau melakukan berhubungan maka sang suami harus mula abah dulu kepada istrinya. Artinya melakukan dulu porefly ataupun melakukan pemanasan dulu gitu kepada istrinya. Kan bahasanya juga suami kepada istrinya. Di dalam keterangan hadis itu ataupun referensi kitab yang lainnya bahasanya tidak seperti ini. Maka sang istri harus melakukan mula abah kepada sang suami. Tidak seperti itu, tetapi bahasanya sang suami yang harus memberikan mula abah kepada istrinya. Artinya harus sang suamilah yang harus melakukan pemanasan kepada sang istrinya. Berarti ini menunjukkan bahwa mula abah ini ataupun pemanasan ini lebih banyak dibutuhkan oleh seorang istri daripada seorang suami, seperti itu ya.
Nah, ini harus dipahami ya oleh wahai para suami di luar sana, seperti itu. Jadi kalau misalkan sang istrinya udah ada menunjukkan dulu rasa sayang kepada sang istrinya, baru hati istrinya merasa senang. Kalau hati istrinya udah merasa senang, ya mau dibagaimanapun istri akan siap gitu. Karena ya hati istrinya udah nyaman, udah senang gitu. Jadi kalau hati istrinya yang nggak merasa senang, nggak merasa nyaman, itu nanti ya yang dirasakan oleh hati sang istri ya bisa dikatakan tidak nyaman, dan ketika melakukan berhubungan pun akhirnya tidak injal, tidak keluar seperti itu. Karena kan ya hatinya itu yang udah agak menutup seperti itu. Berbeda dengan laki-laki. Justru laki-laki itu yang diciptakan oleh Allah itu kan lebih cenderung kepada akalnya, ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kan laki-laki itu yang diberikan beban tanggung jawab oleh Allah itu lebih banyak daripada seorang perempuan kan? Yang wajib memberikan nafkah lahiriah, batiniah kepada istrinya, ya kan? Bahkan kalau anak laki-laki, misalkan ibu bapaknya yang tidak mampu, itu wajib yang mengurus dan yang memberi nafkah itu adalah anak laki-lakinya. Setelah itu punya istri, maka kewajiban memberikan nafkah lahir batiniah siapa? Itu adalah sang suaminya. Seperti itu. Jadi yang dimaksudkan itu adalah bukan hanya memberikan materi saja, bukan hanya memberikan kesenangan di atas ranjang aja, tetapi sang suami juga ketika sang istrinya tidak paham ilmu agama, itu adalah kewajiban sang suami juga. Kemudian lantas itu kemudian punya anak, maka beban pertama itu adalah seorang suami gitu. Meskipun di sana ada beban seorang ibu juga yang harus mendidik anaknya. Berarti di sini beban seorang suami itu lebih banyak loh daripada bebannya sang istri. Itu kasihan banget ya wahai para istri. Sebetulnya beban sang suami itu lebih besar, lebih banyak gitu tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu, maka Allah ciptakan kenapa laki-laki itu lebih dominan kepada akalnya. Karena lebih dominan kepada akalnya, sehingga kebanyakan laki-laki itu kalau mau melakukan suatu perkara itu suka fokus. Kalau laki-laki itu suka fokus gitu. Apa yang ingin ia kerjakan saat ini, ia fokus gitu. Misalkan sekarang saat ini sang suami ingin melakukan berhubungan dengan sang istrinya, ya udah aja fokus gitu ke sana gitu. Kalau sang suami. Jadi sang suami itu sebetulnya gak senang mau melakukan berhubungan, itu pun gak senang sebetulnya sang suami apa itu ya banyak basa-basi dulu gitu kepada sang istrinya. Ini beda banget kan, kalau istri itu menuntut suaminya tuh pengen banyak basa-basi dulu kepada sang istri, itu sebaliknya justru sang suami itu gak terlalu senang banyak basa-basi karena kebanyakan laki-laki ya fokus gitu ke sana gitu. Seperti itu. Tadi saya katakan kalau misalkan perempuan mau melakukan berhubungan itu kan ingin ditunjukkan dulu rasa cinta oleh sang suami kepada sang istrinya. Tetapi justru terbalik, secara penelitian sang suami itu susah untuk mengekspresikan rasa cintanya itu kepada sang suami kepada sang istrinya. Justru kalau misalkan sang suami udah bisa orgasme, udah bisa injal, udah bisa keluar air maninya, di sana sang suami bisa menunjukkan ataupun mengekspresikan rasa cinta itu kepada sang istrinya. Atau ini udah berbeda banget kan, bertentangan banget perbedaan istri dan juga suami. Kenapa seperti itu? Ya karena kan sang suami itu penat gitu. Karena Allah berikan beban tanggung jawabnya itu lebih banyak kepada seorang suami, sehingga wajar kalau misalkan seorang suami itu lebih cenderung banyak kepenatan gitu ya, karena dari beban tanggung jawabnya itu. Sehingga dikarenakan sering penat dari beban tanggung jawabnya itu, Allah menciptakan apa itu di dalam otaknya, hipotalamus laki-laki itu lebih lebar 2,5% daripada seorang perempuan. Dan untuk mencairkan itu yaitu dengan cara melakukan hubungan biologis kepada sang istrinya. Oleh karena itu wajar jika sang suami itu lebih sering meminta kepada sang istrinya karena ingin membebaskan kepenatan yang ada di dalam tubuhnya itu. Karena kalau misalkan nggak melakukan seperti itu, nanti sang suami itu bisa cepat pusing, amarahnya tidak terkendali, mentalnya enggak terkontrol. Tetapi ketika sudah melakukan berhubungan dengan sang istrinya, maka akan kembali lagi seperti keadaan normal. Nah, oleh karena itu ini wahai para istri juga harus dipahami akan kebutuhan sang suami. Karena memang kebutuhan birahi sang suami itu lebih besar daripada sang istrinya. Seperti itu.
Hanya saja, ya itu tadi, itu gimana dong Teh? Ya, oleh karena itu sang suami harus paham apa yang diinginkan sang istri, dan sang istri juga harus paham apa yang diinginkan sang suami di dalam perbedaan ini, gitu. Kata suami, oh ternyata kalau misalkan sang istri tidak sampai apa itu keluar air nutfahnya, itu akibatnya buruk. Barusan di dalam kitab ini juga dikatakan akibatnya buruk, bisa mengurangi keharmonisan, bisa menimbulkan penyakit sesak-sesak di dada, seperti itu ya, karena timbulnya amarah. Oh, mungkin selama ini cara aku ini kurang baik, misalkan terhadap istri aku. Ya tanyakan dong sama sang suami tuh, kamu tuh pengennya gimana sebelum melakukan berhubungan, inginnya gimana gitu. Begitu juga sang istri tanyakan kepada sang suami tuh kalau senangnya gimana, caranya gimana. Kan kalau kita dengan komunikasi yang baik, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Dan kita dalam berumah tangga akan mendapatkan terus keharmonisan. Meskipun berumah tangga kita itu sudah belasan tahun, justru sudah belasan tahun harusnya udah lebih saling memahami sehingga akan lebih terjalin keharmonisan lagi bagi pasangan suami dan juga istri. Begitu mungkin ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.